So, welcome to Primetime Store di Bilangan Jakarta, salah satu store vintage Jakarta yang harus kalian kunjungi. And it's me, your boy Brian di kontennya Marky Chop, Kue Entertainment. So, sebelum kita mulai, langsung aja klik like, subscribe, comment, dan jangan lupa nyalain notification. Kita langsung aja ketemu owner-owner dari Prime Store ini. Let's go! Ownernya hampir semuanya teman-teman gue, jadi kayak nggak kaku kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. So, salah satunya ada Hans. Apa kabar Hans? Ada Dika juga. Tapi kayaknya yang satu lagi ini nggak pakai mic ya. Alright, apa kabar nih? Gitu. So, oke, langsung aja kita tanya-tanya ke mereka. Apa sih konsep dari store ini dan kapan sih store ini dibuka, dan itu dia filosofi tentang store ini gitu loh. Oke, langsung aja gue tanya ke Hans, Dika, juga si Erik juga. Kenapa sih kalian mau bikin toko Primetime Store ini nih? Jadi terutama kita sih ada ide pas awal-awal kita mau masukin barang vintage yang paling bagus dari seluruh dunia, mau dari manapun. Kita supply semua ke sini, kita curate semua, terus semuanya kita kumpulin, dan kita mau supply market di Indonesia, sama at the same time mau educate market Indonesia juga tentang vintage. Oke. Ini kan awam banget, pasti banyak banget orang-orang awam. Pasti mereka mikirnya, lu ngapain sih beli baju-baju kayak limbah kaos sepatu yang udah rusak, atau baju yang udah berlobang-lobang, pinhole, dan udah faded semuanya gini. Kenapa sih itu harganya kenapa bisa mahal kayak gitu sih? Ya, at the end of the day sih kita semua maunya yang cari barang unik aja sih. Bisa nggak sih kalian kasih tunjuk koleksi-koleksi mana aja yang menurut kalian apa ya? Mahal, susah dicari, dan must have gitulah, gitu. Oke, mungkin boleh mulai dari Dika, your favorite pieces? Jadi kalau menurut gua, the best vintage ya Raptis ya. Raptis, oke. Raptis karena yang paling keren. Iya, oke. The design, the graphic, terus dan tadi mereka paling mahal juga. Mereka paling mahal juga. Kenapa sih mereka ini mahal banget, dan paling gila tuh harganya mana sih? Karena ya beberapa baju ini ikonik lah. Ikonik. Ya. Ada beberapa, misalkan baju ini. Wah. Jadi ini Snoop Dogg punya kaos yang salah satu dari tournya dia. Ini official merch dia. Ini official merch, bukan reprint ya berarti ya? Bukan. Tahun 93 kalau nggak salah dia. Pertama kali dia release his first album, Doggy Style record, Doggy Style. Ya. Ini official merchandise ya? Merchandise-nya. Jadi kalau misalkan di YouTube bisa lihat video-video pertama kali dia konser, ini semua. Oke. Ini semua dipakai yang ini. Kalau boleh tahu harga si kaos ini berapa sih? Kan pasti kan banyak yang penasaran kan, soalnya kan banyak banget yang di reprint gitu kan, banyak banget yang namanya bootleg yang akhirnya mereka jual dengan harga murah. Kita nggak tahu nih, soalnya banyak banget yang pengen tahu harganya ini berapa sih gitu. Sekarang sih market price di luar sama di US itu dari 1.500 sampai 2.000 dolar sih. Oke. Itu biasa harga-harga itu yang gue tahu sih kadang-kadang tergantung size-nya juga nggak sih? Kayak XL tuh, L mungkin size S tuh kayak lebih murah atau gimana? The higher you go, lebih mahal. Semakin size gede tuh dia semakin mahal. Oke, so next. Oh, kalau Biggie. Oh, ini yang dia pakai jaket Bathing Ape kan? Iya. Ini Bathing Ape Biggie. Kaosnya sendiri sebenarnya kaos Bathing Ape, tapi oh ini kaosnya kaos Bathing Ape. Iya. Oke. Jadi di foto dari Sean Waterson di Babe Gallery tahun 2002. Oke, foto exhibition ya ini ya. Cuma ada 100 di dunia. Cuma ada 100 di dunia. And how much? $1,000. Nah, oke, dapetinnya gimana sih? Ini kan kayak 100 pieces di luar, 100 pieces di seluruh dunia kan. Lu ini dapetnya gimana nih? Orang dalam ya kalian ya? Hah? Orang-orang dalam. Ya kalau kita thrifting, kita kalau pinpoint ke satu tempat nggak bisa juga sih, karena gua tahu itu pasti. Gua pun kalau ditanya sama orang-orang, Bre dapet kaos ini, gua paling pelit, gua nggak mau disama-samain, ntar lobang gua ketahuan orang kan, nggak mau kan? Dari Indonesia. Serius loh? Dari Indonesia? Dia salah satu
OG members dari Wu-Tang Clan, All Dirty Bastard. Kaos Bape juga. Oh ini kaos Bathing Ape juga. Support dari Bape tahun 2022. Gila. Baru 100 dunia. Dan juga ada 100 pieces dunia. Ini sekitaran harganya sama juga gitu? Sama juga ya. So, kita kayaknya, aduh. Yang ini nih, 10 juta kan nih? Oh ini, yang Machiavelli kan? Oh ini yang benar. Iya. You're right. Ini yang benar. Jadi jangan dibego-begoin. Lo Tupac nih menurut lo yang oke mana sih? Yang menurut lo kayak apa ya? Bisa diinvest walaupun lo udah pakai gitu tuh dan dijual lagi tuh kayak nilainya tuh masih ada lah. So kan kita juga butuh orang-orang awam kan butuh kayak di-educate juga kan. Gitu. Jadi kalau Tupac sih pilihan gue sih mungkin yang ini. Karena ini sebetulnya nggak semua orang tahu, tapi kaos rap tee sama Tupac ini mau Biggie, mau Tupac, Wu-Tang, yang mahal itu sebetulnya bootleg. Dibilangnya yang bootleg. Mahal itu sebenarnya bootleg. Jadi bukan official merchandise, itu bootleg. Tapi kan beberapa kan kayak bootleg itu kayak di reprint gitu lah, tapi itu tergantung tahun-tahunnya kan. Karena ada bedanya. Karena ada bedanya juga gitu kan. Bootleg sama reprint sama fake itu beda sih kalau di bahasa kita ya. Karena bootleg itu dia asli dari 90-an. Jadi bootleg ini mahal tuh karena pas di tahun 90-an itu nggak semua rapper itu pas dia tour itu bikin official merch. Jadi yang bikin bootleg itu, yang dibilang bootleg itu yang bikin tuh orang misalnya sablon sendiri. Oke, gitu. iya, dia bikin sendiri gitu kan. Iya, terus dia mahal karena dia bikin dikit. Jadi dikit banget barangnya gitu. Karena kan dia skalanya nggak skala produksi kayak pabrik gitu. Mungkin dia di rumahan yang sablon sendiri dan gitu. Pastinya kan kayak misalkan tahun 2000 atau tahun 2010 ada orang yang bikin kayak gini pasti kan beda banget kan dari faded-nya atau dari itu warnanya pun udah pasti udah ini banget kan, udah beda banget kan. Iya, kelihatan. Semuanya udah vintage tees, terus tuh kenapa tiba-tiba ada Supreme gitu loh di sini nih? Karena ini semua yang tua-tua semua kan? Ini tahun-tahun tua semua ya? Ini Alfie Box logo bukan? Iya, monogram box logo, FNF 18. Oke. Terus di 90s box logo. Dan ini nih range harganya berapa sih kayak LV Supreme yang box logo ini? Ini dia rilis nggak sih Dik sebenarnya? Dia rilis apa? Oh oke. Ini range harganya berapa sih gitu? Untuk LV Supreme box logo? Kita jual sini harga oke sih. Oke. Di pasar beli kita jual kemarin. Ini 7 juta. Oh, oke. Jadi si Prime Time ini nggak semuanya yang ada di sini nih dijual gitu. Ada beberapa yang not for sale, ada yang dijual. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja datang sini, langsung nanya ke Dika Hans atau ke yang lagi jaga di Prime Time Store ini ya jangan kaget sih dengan harga-harganya. Tapi ya itu dia kayak worth to buy lah. Aku bisa lihat di sini nih sepatu-sepatunya nih kayak ini Air Jordan 1, Chicago, Brad. Kalau yang ini nih apa nih? Oh ini Undefeated. Ini dua Hyper Strike pertamanya Nike. Oke, yang dua ini nih ya? Ini pertama dikasih FNF semuanya Undefeated buat Eddie Bruce. Oke. Alright. Nah, gue penasaran sama itu tuh, yang paling itu tuh, yang Rockefeller itu tuh, yang hitam tuh. Itu bedanya apa sih sama yang biasa? Soalnya kan si Air Force One Rockefeller ini sempat di-release lagi kan? Iya, 2000 berapa? 17 itu dia sempat rilis lagi yang ini. Tapi nggak semahal yang dua ini kan? Nggak semahal yang ini kan? Dia kan? Nggak. Oke, bedanya apa sih, Dek? Kalau yang Air Force One ini kan gua kenal si Dika ini kayak suka banget sama Air Force One, dia suka banget kolaborasi dengan Air Force One yang bisa dibilang kayak kolaborasi dengan rapper atau musisi-musisi lain lah gitu. Jadi Air Force One Rockefeller mereka dibikin berulang-ulang kali, dia beda-beda semua. Oke, Rockefeller Record itu dia yang bikin Jay-Z kan? Jay-Z, Kareem Big sama Damon Dash. Oke. Jadi di tahun 2000 mereka di commission sama Nike 24 pasang FNF. Oh, jadi, untuk para yang ada di record label itu doang? Jadi pertama kali mereka bikin satu, dirilis kan kemarin tahun 2017. Iya. Nah itu originalnya itu FNF-nya. Oh, original yang FNF-nya itu yang kemarin dirilis? Persis seperti itu? Beda tapi sih. Oke. Nah, yang beda ini kenapa ada yang hitam nih? Nah, habis itu mereka ngerilis yang ini. Ya. Yang ini buat Blueprint 2. Oh, Blueprint. Mereka rilis Jay-Z, ya, albumnya mereka, albumnya si Jay-Z, ya. Ini bedanya ya. Ini kayak Icy Soul bukan sih dia? Soul. Ada logo. Oh, tuh ada logonya Jay-Z juga, sih, logonya Jay-Z. Dan ini sample pair. Sample pair. Jadi ini dibikin, ini size Jay-Z, 10,5.
Oh, jadi ini sepatu ini adalah size 10,5, true size-nya kayak ya udah Jay-Z lah. Jay-Z pakai 10,5 ya ini khusus untuk dia gitu. Dan harganya berapa sih ini? Not for sale? This is not for sale. Kalau di US gitu mereka biasa jual berapa sih? $1,000. Kalian nggak mampu gitu ya. Gue ngomong gini ngasal bercanda-bercanda doang. Jadi di situ dia ini pure limited pairs, limited edition, dan kayaknya kayak nggak diproduksi ulang lagi. Dan menurut gue yang ini gokil banget sih, The Black Album. Jadi, yang ini nih. Ini dibuat tahun 2005. Oke. The story is the same. Iya. Buat promosionalnya Black Album. Iya. Dan ini khusus buat JC juga apa? 10,5 juga. Size 10,5 juga. Oke, kita langsung lanjut ke sepatu yang menurut gue sangat-sangat timeless gitu, yaitu Jordan 1, di mana dia rilis tuh tahun 85 kan kalau nggak salah. Iya, jadi tahun 85. Okay. Ini yang lagi diincar banyak orang nih. Iya, ini gara-gara si film Netflix dokumenternya si Michael Jordan kan, The Last Dance, terus tiba-tiba harganya naik, terus ada aja orang yang beli kayak gini. Kemarin tuh sempet ada kayak gue nggak salah di atas 10 jutaan ada yang jual kan? Rata-rata iya di atas 10 juta sekarang semua sih. tuh harganya tuh yang udah kayak gini, udah worn, udah bisa dibilang ini udah pure worn banget sih nih, parah. Ini kalau ini tahun berapa nih? 94 atau 85? 85 ini. Jadi yang dua ini 85, the first Jordan 1 yang dirilis. Oke. Jadi kalau dibilang 85. yang di bawah yang di ini juga. Kalau yang ini tahun 85 juga. 85 juga. Tahun 85. 85 right? 85. Ini nih celananya dipakai sama advertising dia gitu nggak sih? Yang pas dia photoshoot ya? Yang di photoshoot itu? Iya nggak sih? Yang jumpen itu, yang dia pakai yang di celananya ya? Iya. Oh, ini tahun 85 juga? Oke, jadi ini celananya nih kayak ada di advertisingnya Jordan 1 tahun 85 yang dia pakai ini. Kalian mungkin belum lahir atau belum tahu ya. Itu dia. Itu apa kayak harta banget lah gitu, treasure banget. Oke, kita langsung balik lagi ke sini ya. Kalau boleh tahu, ini harganya berapa sih ini? Si Jordan 1 yang tahun 85 ini rilisannya? Kalau untuk yang kondisi seperti ini sih, yang worn gini, range-nya mungkin dari 10 sampai 15 juta. Kalau untuk yang brand new, bisa 2.000 sampai 3.000 dolar sekarang. Lebih ya? 8,000. Kalau yang unworn ya, from 1985. Yang unworn dari tahun 85, BNIB, baru, belum dipakai sama sekali, itu bisa 8.000 dolar. Shoes only ya. Shoes only. Kalau biasa kan ada yang dapat postcardnya gitu kan, ada yang dapat postcardnya gitu kan. Terus boxnya itu kayak banyak print foto-foto dia gitu kan sih, yang awal-awal 85. Itu kalau untuk yang 85 belum sih. Dia itu 94 ya? Dia retro card itu bilangnya. Iya. Nih gue bingung ya, kenapa sih harganya bisa kayak gini sih? Karena sepatu kayak gini ya, padahal sepatu udah ancur-ancuran kayak gini. Karena ya ini konsepnya aja sih menurut gua amazing aja. Maksudnya sepatu ini dari tahun 85, kondisinya masih seperti ini, masih bisa dipakai. Ini jadi masih bisa dipakai banget gitu. Terus nggak banyak yang masih seperti ini kondisinya gitu. Jadi udah sisanya dikit banget. Ada yang lebih hancur lagi gitu tuh? Banyak yang lebih hancur lagi, iya. Alright, gitu aja. Di sini kita langsung aja ke atas. Gue pengen lihat-lihat lagi ada apa aja sih di atas. So, let's go! Wah, jaket-jaket nih cuy. Tadi kan kaos udah, sepatu udah. Coba ini jaket. Ini apa nih Dik nih? Si Troop Original Design. Troop Total Force. LL Cool J. Wah, LL Cool J itu kayak rapper terkenal dari zaman dulu lah gitu. Ini merchandise-nya dia? Iya, from the 80s. From the 80s. Damn. Ini harganya berapa nih? Ini dijual apa cuma buat dipajang doang? Oh ya, kalau di sini semuanya di jaketnya dijual. Si LL Cool J ini berapa ya harganya ya? Lupa ya. Mungkin di atas 5? Apa di bawah 5? 5? 5 juta ya. 5 jutaan lah ya, sekitaran lah ya. Oke. So, kalau yang ini jaket apa nih? Seminoles FSU. University kah ini? University ya, FSU. FSU. Oke, ini ada Jordan juga. Ini original merchandise Jordan dari tahun 89. Jadi pas pengeluaran Jordan 4, ini merchandise-nya. Oh, waktu keluar Jordan 4, ini merchandise-nya? Ya, ini merchandise. Oke, ini kayak jaketnya. Oh, iya soalnya di tag-nya itu tuh kayak Nike Flight. Iya, Flight. Terus lambangnya dia lah, gitu. Ini 85 punya. Dan ini original 85. One of the first merchandise ini.
berarti sama yang kayak di bawah itu dong. Oh jadi yang tahun 85 ini nih juga rilisnya dia merchandise ini nih, si apa training jacketnya ini nih. Nah, ini harganya berapa sih nih? Si yang ini nih? 3,5. Ini maksud 3 ya. Oh, ini 3,5 maksudnya bukan 350.000 ya. 3.500.000. Kalau ini 3 juta. Shit, gokil sih. Gila. Ini pertama ini. Nah, kalau ini nih apa nih? Kayak beda sendiri ya. Ini basket, musik, ada rap jacket LL Cool J. Ini adalah Pyrex. Oh, Pyrex. Ingat ya, Pyrex bukan yang lain. Pyrex itu adalah brand pertamanya Virgil Abloh. Iya, brand pertama Virgil Abloh. Mass produce ya. Iya. Jadi ini dibikin tahun 2013 sebelum Off-White jadi dia bikin dia bikin brand si Virgil Abloh ini kayak sebelum si Off-White itu dia bikin dulu Pyrex, akhirnya itu kayak bukan discontinue ya, kayak dia tutup gitu aja kan. This is justru dari Pyrex. Pyrex kan yang merek bikin itu apa? Kayak alat ukur air gitu. Oh oke. Iya. Dari nama itu ya dia. Dari nama itu dia disu. Abis itu tutup, abis itu dia bikin lah Off-White. Off-White itu kalau nggak salah 2013-an deh, kalau nggak salah ya. Iya, dia terakhir 2013. Dia dan Pyrex ini kayak ditutup dan udah nggak diproduksi itu tahun 2013. Akhirnya Virgil Abloh si yang ini yang punya Off-White dia bikin si Off-White sesudah Pyrex. Alright. Dia tapi masih pakai ban Champion ya. Juga tuh Virgil. Juga dia nih jualannya pakai ban Champion. Gokil. Ini ada koleksinya mereka juga ini. Tapi ini nggak sewah di bawah apa kayak gimana nih kayak misalkan dengan kita beda-beda yang di curate kan. Jadi ya, konsep di atas ini kita per rak ini tuh by kategori sih kita pilihnya. Iya. Kalau ini apa nih? Kalau di sini apa? Kalau ini kita lebih ke new arrival sih yang baru-baru kita taruh sini terus nanti kita sortir lagi. Jadi kan kita tuh kalau untuk vintage sih kita kepercayaan kita sih ada something for everyone lah. Kayak kita mau genre apa, kita mau misalnya suka movie, kita ada semua gitu. Karena vintage itu menurut gua lo bisa express whatever you like dengan memakai vintage. Misalkan lo apa aja lo suka dari film, anime, gear, rokok, apapun yang lo dan si Prime Time Store ini dia nggak cuma jual aja sih, dan dia tuh dulu nerima beli juga nggak sih kayak? Iya, kita sih buy sell trade sih konsepnya. Trade gitulah ya. Iya. Barang sini kita bisa kasih cash. Tapi dikurasi juga ya, nggak asal semuanya diterima sama mereka gitu. Dan apa ya? Ya yang diterima tuh kayak barang-barang yang bisa dibilang kayak punya value-nya lah gitu. Nggak semuanya disikat gitu. Jadi ya kalau kalian punya sesuatu yang ajaib-ajaib atau yang rare, vintage dan nggak harus kaos juga kan, nggak harus sepatu juga. Misal kalau ada poster yang di signature sama siapa kayak gitu tuh ya bisa-bisa aja gitu. Oke, kita ke topi sana deh. Oke, let's go. Kalau topi ini sebagai pemanis atau apa sih gitu? Kalau menurut dessert. Kayak dessertnya gitu ya? On top. Semua orang kalau mau belanja akan bisa lihat topi. Oke. Topi ini kan fashionnya kan. Iya. Oke lah. Dan ini kayaknya nggak semuanya vintage ya nih, cuma beberapa doang gitu ya. Kalau topi itu yang bervalue atau apa gitu? 80s Supreme Digicap. Oke. Ini rilisan tahun 90-an? Oh berarti awal-awal dia Supreme tahun 94 bikin toko, akhirnya ini kayak salah satu pertamanya lah ya. Salah satu first artikelnya dia ya, gitu. One of the first collections ya. Collection lah. Oke, ini berarti bisa dibilang kayak grail pieces. Lumayan rare juga ya. Oke. Oh ya, ada harganya itu berapa sih? Wah, still deal, sejuta. Deal. Dari rilisan tahun 90-an, ya itu dia Supreme kayak brand dari New York tahun 94, dan ini kayak the first first artikel, salah satu first artikelnya mereka lah ya. Dan ada tuh, lu lihat lo kalau lu pengen lihat tuh. Gila gak sih? Ini nih, kalau kalian pencinta vintage dan udah sering browsing di YouTube dan lain-lain, kayak ini nih gue pernah lihat deh ini di round tuh, iya nggak sih?
Beda sih dah. Iya nggak sih? Beda tuh sama sih. Soalnya tadi pas gue naik terus gue lihat ini kok ini kayak yang di, lu tau kan yang di round tuh? Yang polo. Iya, bukan. Gue kaget anjir ini yang polo apa ini? Ini lucu-lucuan aja sih kita. Kostum. Oh shit, gue di Tapi kebetulan ini vintage juga, jadi kayak dari tahun 90-an gitu. Oh, di round tuh dan lain-lain. Gue sempet tuh lihat yang kayak gini polo juga, tapi tadi makanya gue langsung lihat ke sini kayak ini kan harga kalau yang polo tuh harganya gila banget kan tuh. $1,000-an. Karena jual ke Drake $15,000. $15,000. Jadi ada kayak rilisannya si Polo itu dia itu kolaborasi atau enggak sih sama NASA? Oh enggak, dia kayak si Polo ini kayak ngeluarin kayak baju astronot kayak gini. Gue sempat lihat juga, terus gue pas cek-cek gitu, itu dia kayak dia harga jual itu mahal banget dan apa dijual ke Drake berapa? $12,000. Dan sempet laku $15,000. Gila. Tapi kayaknya nggak semuanya vintage ya, kayak ini banyak juga kayak rilisan baru gitu, bisa dilihat kayak ada Jordan. Ini ada Foamposite Galaxy. Ada beberapa yang keren-keren sih. Iya. Oke, ini juga ada. Ini Korea kan? Itu yang Seoul ya? Ini Korea. Seoul. Iya. Nggak ada yang tahu juga. Yang gua pada yang spesial-spesialnya ya. Dika ini kayak specialized-nya tuh sneakers deh. Gila banget, men. Jadi misalkan kayak gini. Hah? Ini Nike. Hans, come on. Ini Nike Air Presto Prototype. Air Presto Prototype. Jadi kok bentuknya aneh gitu makanya ya? itu, ini soalnya Kohan. Kohan. Jadi zaman dulu tuh Kohan tuh sebetulnya yang punya Kohan itu Nike. Oke. Makanya ini mereka keluarin ini. sepatu Kohan. Ini sepatu Kohan. Iya, tapi ada Nike. Nike. Presto Anjir. belakangnya. Kohan itu bukan yang sepatu yang kayak workwear gitu bukan Iya, sih? iya, kan iya. sih? Kohan, iya tau. Jadi bisa bilang ini sepatu Nike Prototype. Prototype. Nike Presto Kohan Prototype. Tapi ini bukan kolaborasi kan? Bukan. Ini cuma as a prototype doang. Prototipenya si Kohan sama Nike, yang Presto. Yang kali keluarin lagi. Gila ya, lu tahu kan Kohan anjir. Bentuknya ya Aneh kan? aneh sih sebenarnya kayak. Ya, saya cuma orang nggak bakal ada beli. Iya. Ini cuma just for history aja kan. History sama knowledge juga lah, biar orang-orang tuh kayak nggak cuma beli, ya asal beli doang gitu. Harus ada ngerti lah, sedang kayak history atau apa ya, dia knowledge-nya lah kayak Kohan dan Nike ini menurut gua harganya very ugly looking shoe. mungkin ya bisa dilihat kayak itu dia ceritanya sih. Yeah, the story is really cool. Gitu. Nah, Nah ini sih si Foamposite ini juga sih, Foamposite Galaxy ini dulu beberapa tahun lalu tuh sempet gila nggak sih harganya? Apa sampai sekarang masih mahal harganya? mahal tapi orang not really. Udah nggak terlalu dicari sekarang sih, cuman lagi zaman dulu ini lumayan Lumayan mahal hype banget sih dulu. Menurut gua, this shoe was the pigeon dunk of the 2010s. Oh, ini dipakai Robbie Williams sebenarnya sih. Iya. Robin. Ini kemeja beb. Robin Williams ya? Robin kan? Iya, Robin. Ini yang main apa? Aduh, yang slime apa? Aduh, pokoknya dia artis gitu deh. Dia udah nggak ada, udah meninggal si Robin Williams ini. Dan dia tuh, gue sering banget dia lihat foto-foto archive-nya tuh dia menggunakan Betting Ape atau barang-barang archive yang bagus-bagus sih menurut gue. Iya kan? Ini kayaknya yang sama, iya nggak sih? Kemeja yang sama nggak sih? Persis sama, iya. Sama kan, iya kan? Persis sama. Itu fotonya ikonik banget ya. Iya, itu fotonya kirain gue tuh. Nah, apa sama Nike Dunk Biotech. Iya. Gokil, ini ya. Persis sama. Ini persis sama yang dipakai sama si Robin Williams lah. Mendiang Robin Williams gitu. Ini harganya berapa? Ini dijual apa? Cuma lo? Dijual. Ini 2 juta. Harganya 2 juta, tapi ya itu dia size-nya size kecil gitu. Iya, karena kalau size gede kita keep. Kalau size ini kan vintage itu rata-rata tuh orang nggak suka yang pakai baju tuh yang ngepas-ngepas gitu nggak sih? Iya kan, kalau vintage tuh loose t-shirt gitu kayak lo harus nyaman juga. Lebih nyaman juga, dan ya itu dia ya semakin size semakin gede, LXL itu harganya semakin gila juga sih. Makanya ini 2 juta kalau size XL mah gelap mata nih orang nih untuk koleksi archive. Alright, kita udah di penghujung acara Marky Chop, so gue pengen denger lah gitu statement dari mereka berdua nih, si Han sama si Dika, sama tadi ada si Eric juga, tapi kayak diwakilkan oleh si Han sama si Dika. So gimana nih menurut kalian, kenapa harus menghargai atau barang-barang ini harus punya value gitu loh, dan bagaimana sih, gimana kayak orang yang baru
nyemplung gitu loh. Supaya nggak salah kaprah nih ya. Kaos yang harganya harusnya di bawah 10 juta, kaos yang harganya seharusnya itu cuma bisa 450.000, mentok-mentok 900.000, itu nggak digede-gedein jadi harga yang 10 juta gitu, biar nggak goblok-goblok banget gitu. Kita tuh harus memberikan informasi, knowledge yang benar gitu, biar otaknya nggak bebel gitu ya. So, dengerin aja langsung ke si Dika. Menurut lu gimana, Dik? Gimana, Dik? Yang baru mau nyemplung atau baru? Menurut gue sih don't be a sheep aja. Apa? Don't be a sheep aja. Oke. Lu nggak jangan apa? Nggak usah ikutin apa yang orang-orang katain. Oke. Yang bilang orang keren gitu ya? Iya, jadi kayak menurut gua lu harus tahu lu sendiri, lu jadi keren. Demen yang lu suka sendiri lebih keren, karena menurut gua satu tim nih, kita di prime time, kita kalau beli barang tuh kita buat diri kita sendiri kan. Iya, itu berarti udah sesuai passion lo ya. Iya. Misalnya si Hans passionnya apa, lu passionnya apa, Ryan, Eric sama yang lain tuh passionnya apa gitu. Itu orang-orang tuh kita nggak bener-bener nggak peduli apa yang kita punya, kebanyakan. Unless yang niche banget ya. Iya. Barang tuh niche banget yang kita demen-demen. Jadi at the end of the day, lu nggak usah ikutin kata-kata orang, mass market. Jadi kayak lu jadi kayak clone gitu loh. Iya, oke. Jadi kayak true to yourself aja lah. Yeah. Kalau lu sukanya musik, atau misalnya kalau lu sukanya Nirvana atau Foo Fighters ya. Kalau lu suka ya lu that's you. Ya, menurut gua tuh kalau kan ini bisa dibilang investasi untuk barang sih ya. Iya. Untuk vintage t-shirt memang beberapa nggak terlalu murah sih, malah lah agak mahal sih. Ada yang belasan juta. Iya, menurut gua sih. Juta juga ya. Tapi value itu sih menurut gua jangan yang didetermine dari orang lain gitu loh. Maksudnya orang lain semua mau itu, kita juga jadinya mau. Bukan. Jadi kalau kita tuh nyari barang menurut kita bagus, yang lu kita suka, terus bisa lu pakai, kita bisa pakai. Harganya sih ya lebih gampang ngomong sih harganya belakangan. Cuman kita kalau nemu barang yang kita udah suka itu kadang-kadang bisa dibilang priceless. So itu dia kayak muter-muternya udah. Terus kita kayaknya the next episode kayak kita pengen kasih tantangan lah ke Aureli. Jadi kayak dikasih tantangan gitu, nanti ada kayak stylistnya gitu lah. Ada 2 orang yang masih misterius, nggak misterius juga sih. Mungkin kalian udah kenal, mungkin kalian juga udah pernah cengin mereka gitu. Mereka itu dikasih tantangan untuk nge-dress up si Aureli ini. Dimana gue takutnya sih kalau mereka dress up si Aureli itu jadi jelek gitu. Kenapa nggak gue sih? Ya itu dia in the next episode dari Kuy. So kita lihat aja in the next videos. Bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment.